Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian, mahasiswa baru di jurusan Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang terlebih dahulu ya. Selamat kalian sudah tergabung di sini sebagai mahasiswa calon sarjana gizi yang nantinya akan berkiprah di masyarakat membawa nama Unsud. Tentunya kalian penuh semangat untuk mempelajari segala ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan gizi. Ya, mudah-mudahan di kesempatan yang pertama ini kalian semuanya penuh semangat dan bisa menjaga semangatnya sampai nanti pada saat kalian mau lulus gitu ya. Nah, salah satu mata kuliah yang harus kalian ikuti selama mengikuti program S1 Gizi adalah ilmu psikologi. Jadi nanti kalian selama 1 semester ini akan bertemu 14 kali dengan tim psikologi dari Universitas Jenderal Sudirman. Nanti kami ada bertiga ya. Yang pertama saya sendiri, nanti Ibu sebutkan namanya di slide berikutnya ya. Yang kedua ada Ibu Deworo dan yang ketiga ada Ibu Astri. Nah, nanti kami akan bergantian masuk untuk pertemuan yang pertama sampai ke 5 nanti ya. Ibu akan memberikan materi yang terkait psikologi, ada teori dan konsep psikologi, kemudian aliran-aliran dalam psikologi, kemudian pembentukan persepsi, kemudian psikologi perkembangan mulai dari anak, remaja, dewasa hingga lansia. Itu nanti semuanya akan bertemu dengan Ibu untuk mengawali dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh tim yang lain. Kenapa sih mahasiswa ilmu gizi harus belajar tentang psikologi ya? Karena secara tidak langsung kalian nantinya juga harus berhubungan dengan manusia ya. Kalian mungkin ada yang bisa berkiprah di rumah sakit, ada yang di puskesmas, bagaimanapun antar manusia ketika berhubungan itu harus memiliki bekal ilmu psikologi yang cukup, karena dengan mengetahui perkembangan psikologi seseorang, maka kalian juga bisa melakukan penyesuaian kira-kira apa yang harus saya lakukan ketika bertemu dengan orang dengan karakteristik tertentu semacam itu ya. Nah, iya, Ibu akan memperlihatkan diri. Kalian bisa melihat di situ. Nama lengkap Ibu, Rahmawati Wulansari. Kalian boleh memanggil saya Bulan. Saya sebetulnya di Unsud ini base campnya ada di Fakultas Kedokteran ya. Begitu juga dengan Bu Woro di Fakultas Kedokteran, sedangkan Bu Astri ada di FIB. Ya, tapi nggak masalah karena di fakultas manapun selagi diminta bantuan untuk mengajar psikologi, biasanya kami akan bergantian untuk memberikan ya. Ini sengaja Ibu berikan wajah ya, supaya nanti suatu ketika kalau pandemi sudah berakhir, mungkin kalian akan ketemu Ibu ya. Silahkan menyapa gitu, karena di sini semuanya menjadi satu keluarga besar Universitas Jenderal Sudirman. Oke. Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran untuk pertemuan yang pertama ini apa saja sih? Yang pertama, mahasiswa mengetahui tentang teori dan konsep psikologi. Ini yang harus dipahami pada saat pertemuan pertama karena ini akan menjadi dasar di materi-materi yang berikutnya. Kita juga akan membicarakan mengenai ruang lingkup psikologi, kemudian perbedaan psikologi dengan psikiatri, sebetulnya dengan ilmu jiwa yang lain ya. Kemudian kita sedikit membicarakan mengenai sejarah psikologi, kemudian teori pembentukan perilaku, dan kemudian juga membicarakan sedikit mengenai perilaku yang abnormal. Nah, kita akan mulai dari yang pertama terlebih dahulu, ilmu psikologi, pengertiannya ya. Psikologi, kalian pasti sudah sering kali mendengar di manapun ya, karena ilmu psikologi itu sebetulnya ilmu yang umum dipelajari oleh berbagai kalangan.
Setiap kali berhubungan dengan manusia, pasti mempelajari kondisi psikologi manusia yang bersangkutan. Nah, kalau dari bahasanya sih sebetulnya psikologi itu terdiri dari dua kata. Psike artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi kalau dari kata-kata bisalah diartikan psikologi adalah ilmu jiwa. Namun ketika kita mengatakan ilmu psikologi itu termasuk ilmu jiwa, betul ya, namun ilmu jiwa itu belum tentu psikologi, artinya ada ilmu-ilmu jiwa lain yang juga sama-sama mempelajari tentang kejiwaan, dan sifatnya pun ada yang ilmiah, ada yang tidak ilmiah. Ya, psikologi itu ilmu yang ilmiah, selalu berbicara berdasarkan data dan fakta. Jadi kalau ada yang membicarakan suatu ilmu hanya berupa prediksi atau spekulasi tanpa data, bukan ilmu yang ilmiah, jelas bahwa itu jauh dari psikologi ya. Kalau kalian pernah dengar misalkan ada orang yang bisa melihat karakter seseorang hanya dari tanggal berapa dia lahir atau hanya dari foto. Nah, penampakannya dilihat di raut wajahnya seperti ini, nanti dia diprediksi kira-kira minat dan bakatnya mengarah kemana. Nah, itu sama sekali tidak ilmiah ya, jadi itu bukan ilmu psikologi ya, ilmu perdukunan. Nah, bisa aja disebut seperti itu. Karena kalau nggak ilmiah, nggak disertai dengan data dan fakta, ya itu sebaiknya untuk kaum akademisi tidak dipakai. Nah, sekarang apa ilmu jiwa lain yang juga ilmu yang ilmiah? Nah, Ibu akan mencoba menjelaskan mengenai perbedaan ilmu psikologi dan psikiatri. Kalian pernah dengar ya, psikiatri? Nah, psikologi dan psikiatri itu seringkali menjadi overlap, tumpang tindih. Jadi kalian sebagai mahasiswa di FIKES mestinya juga memiliki landasan pengetahuan yang benar. Jadi kalaupun misalkan ada orang lain yang bertanya kepada kalian sebagai mahasiswa di FIKES, setidaknya kalian mengetahui gitu apa sih sebetulnya yang menjadi perbedaan dari keduanya gitu ya, karena ini sama-sama ilmu yang ilmiah. Mungkin kalian sering mendengar ada psikolog, ada psikiater. Ya, pernah lihat plangnya barangkali ya, plang di sebuah rumah sakit atau di sebuah klinik atau di tempat praktek tertentu ada psikolog, ada psikiater. Perbedaannya sebetulnya adalah ketika kita berbicara mengenai psikologi, ini dari latar belakang pendidikannya dulu ya. Kalau yang mempelajari psikologi itu menghabiskan waktu 4 tahun untuk menjadi sarjana psikologi, kemudian ditambah 2 tahun menjadi magister psikolog. Dia bisa disebut sebagai seorang psikolog. Tapi kalau psikiatri, psikiater mempelajari ilmu psikiatri, dia latar belakang pendidikan dasarnya adalah seorang dokter. Jadi dia sudah mengikuti pendidikan 4 tahun di S1 kedokteran, kemudian mengikuti program profesi, kemudian mengambil spesialisasi kejiwaan selama kurang lebih 3-4 tahun. Nah, kalian bisa membayangkan ya, dari sisi latar belakang pendidikan seperti itu, jadi mungkin kita bisa bayangkan mungkin area atau kewenangan atau kemudian kompleksitas yang kemudian mereka hadapi itu mungkin berbeda ya, jadi tidak boleh overlap lagi. Jadi apa perbedaan yang lain dari psikologi itu, biasanya kita akan membicarakan hal-hal yang sifatnya masih neurosis, sedangkan untuk psikiatri sudah sampai ke tahap psikosis. Nah, untuk memahami apa sebetulnya neurosis dan psikosis, Ibu akan mencoba gambarkan kondisi kejiwaan seseorang mulai dari tahapan yang normal ya. Kita semua ini kan orang yang memiliki kondisi psikologi normal. Ya atau ya? Biasanya kalau kuliah offline, Ibu akan memandang satu persatu wajah mahasiswa baru dan kemudian mencoba untuk mengajak tersenyum. Nah, biasanya kalau pandangannya sudah penuh, tersenyum, nah itu kondisi psikologisnya memang sehat ya. Beda kalau yang pandangannya kosong. Mudah-mudahan sih nggak ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara orang dalam kondisi psikologi yang normal, maka ketika seseorang menghadapi sebuah masalah, dia mungkin mengalami suatu ketegangan emosional, dia sedikit stres, namun akan berusaha untuk mencari solusi agar segera keluar dari permasalahan. Ya atau ya? Ya, jadi kalau kita punya masalah, kita akan berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan untuk
menjadi solusi dari permasalahan saya ini. Itu orang yang normal. Saya mahasiswa, dapat tugas banyak sekali, saya harus membuat target kapan saya harus mengerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan kapan saya harus melakukan persiapan ketika saya harus menghadapi UTS. Walaupun tegang perasaannya ya, tapi berusaha keras untuk bisa menjalani semuanya dengan baik. Itu kita berbicara orang normal, ya. Kita konflik dengan teman kita, kemudian ada perbedaan pendapat, ada konflik yang kemudian semakin runcing membuat kita tidak sepaham, tidak sejalan dengan teman yang biasanya kita akrab. Apa yang harus kita lakukan? Kita mencoba komunikasi, konfirmasi sebetulnya dalam pandangan saya seperti ini, dalam pandanganmu seperti apa, sebaiknya kita bagaimana gitu ya. Itu adalah kondisi psikologis orang yang normal. Nah, sekarang kita mulai berbicara tentang neurosis. Bagaimana kondisi psikologis seseorang ketika dia sudah mengalami neurosis. Jadi, orang ketika punya masalah, tidak semuanya ternyata ya bisa menemukan solusi atau pemecahan masalah secara langsung. Jadi ada juga yang ketika punya masalah malah munculnya adalah neurosis. Neurosis adalah kondisi kecemasan yang berlebihan yang membuat seseorang menjadi tidak bisa menentukan apa yang harus dia lakukan gitu. Masalah datang bertubi-tubi pada waktu yang hampir bersamaan, kemudian dia menjadi cemas, dan ketika dia sudah mulai cemas, dia mulai termanifest ke fisik ya, keluar keringat dingin, mules, kemudian pusing, kemudian biasanya sih mengarahnya ke sana ya, tensinya menjadi naik atau pencernaan ya, atau jantungnya berdebar-debar. Nah, pada neurosis ini orang sudah mulai butuh untuk ditolong oleh lingkungan sekitar. Jadi dia nggak bisa menolong dirinya sendiri, oleh karena itu dia butuh untuk mendapatkan support dari lingkungan. Misalkan ada orang, tadi ya contoh yang tadi, mahasiswa punya banyak sekali tugas yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sesuai target. Maka dia mencoba untuk berkumpul dengan temannya, teman-temannya kemudian memberikan contoh bagaimana dia mengerjakan tugas sesuai target dan dia bisa mengikuti. Nah, biasanya dalam kondisi neurosis, orang masih dengan mudah untuk dikembalikan lagi pada kondisi yang normal ya. Atau misalkan dia introvert, dia tidak punya teman, dia tidak punya sahabat, punya masalah, kemudian ada neurosis yang dia rasakan, maka dia bisa menginginkan untuk memecahkan masalah dengan mendapatkan pertolongan dari luar. Contoh, dia datang kepada dosen PA. Dosen PA kan tahu kondisi akademik di kampus ya, jadi kalau ada masalah di kampus, mereka bisa memberikan pertolongan, paling tidak stimulasi untuk menentukan langkah berikutnya. Atau kalian bisa curhat dengan orang tua, atau kalian misalkan sama sekali buntu ya, jawaban dari dosen PA nggak memuaskan, orang tua nggak bisa memberikan solusi, maka kalian mungkin butuh profesional psikolog untuk bisa keluar dari situasi neurosis. Nah, kemudian ketika datang kepada psikolog, bisa nanti diberikan terapi kognitif, terapi perilaku, misalkan dalam proses konseling, itu akan distimulasi sedemikian rupa sehingga si klien atau orang yang punya masalah itu bisa mendapatkan insight, oh iya ya, ternyata solusi permasalahannya bisa jadi seperti ini. Gitu ya. Jadi, kalau kondisi neurosis itu orang yang sudah mengalami kecemasan yang sudah termanifest ke fisik. Nah, sekarang gimana kalau kondisi psikosis? Orang yang mengalami neurosis ternyata tidak semuanya bisa mendapatkan lingkungan yang mensupport ya. Tadi kan orang bisa ketemu dengan dosen yang baik, ketemu dengan orang tua yang mau dicurhati, ketemu dengan teman yang mensupport. Itu kan kondisi lingkungan yang menguntungkan ya, tapi kan nggak semua orang punya kondisi lingkungan yang menguntungkan seperti itu. Jadi kalau kondisi neurosis dirasakan seseorang terus-menerus dirasakan dan dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini yang sedikit berbahaya karena tidak segera dikembalikan lagi pada kondisi normal, maka neurosis lama-kelamaan bisa berubah menjadi psikosis. Pada orang yang sudah mengalami psikosis, maka ada beberapa tanda yang dia rasakan. Misalkan yang utama adalah tanda bahwa dia telah mengalami halusinasi.
Coba bayangkan orang punya masalah, dia tidak punya teman curhat, atau dia tidak bisa curhat ya, teman sih ada, tapi dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata kepada orang lain. Jadi dia rasakan sendiri terus, akhirnya yang terjadi adalah dia halusinasi. Dia ciptakan bayangan teman yang membuat dia nyaman dan dia bisa bercerita. Jadi dia bertanya sendiri, dijawab sendiri. Aku sebetulnya sih agak keberatan ya punya tugas banyak gini, nggak tahu bisa selesai apa enggak. Nanti dia jawab lagi sendiri ya, nggak apa-apa coba aja dulu. Ya tapi kan aku udah coba nggak bisa. Ya udah kalau misalkan emang nggak dikerjakan berarti resikonya nggak lulus. Aduh kalau nggak lulus nanti lulusnya lama, aku dimarahi sama orang tua. Nah kalau begitu kamu harus paksakan terus. Dia berpikir sendiri, ditanya sendiri, jawab sendiri. Nah kalau kalian melihat ada orang yang memiliki halusinasi semacam itu, dia menciptakan tokoh atau orang yang sebetulnya nggak ada, itu merupakan tanda-tanda dari psikosis. Halusinasi lain yang sering diperlihatkan, misalkan halusinasi dengar. Jadi kadang-kadang kalau sudah sampai tingkatannya adalah stres berat, orang bisa saja mengungkapkan keluhan, misalkan telinganya terus-menerus mendengung. Ya, karena selama saya praktek selama ini, orang-orang yang masuk kondisi psikosis, salah satunya adalah itu tadi ya, ada gejala-gejala seperti halusinasi auditori ya, ada mendengung nggak jelas Bu ini suara apa, karena semua orang tidak mendengar suara ini tapi saya mendengar gitu. Kemudian sudah periksa ke dokter spesialis THT, katanya nggak ada masalah tapi saya merasa ini suara mengikuti terus mendengung. Itu salah satu tanda. Nanti ada juga halusinasi dengar yang kata-katanya itu spesifik ya, saya pernah menemukan pasien yang seperti itu. Dia menyatakan bahwa ini ada perintah untuk ini melakukan hal itu gitu. Jadi dulu saya tahun 2000 ya, jadi pada saat itu sudah mulai mengikuti program profesi. Ada kasus di Bandung di mana orang melakukan pembunuhan kepada anak kandungnya sendiri. Itu dia sampaikan bahwa dia mendengar perintah untuk menghilangkan sumber masalah. Jadi dia nggak merasa bahwa dia membunuh. Saya tidak membunuh anak saya hanya mendengar perintah bahwa saya harus menghilangkan sumber masalah, yaitu suara-suara tangisan anak-anak ini. Nah, itu sudah jelas merupakan kondisi psikosis, ya. Jadi kalau yang sudah sampai tahapan ini, sudah ada halusinasi, sudah ada waham. Waham itu perasaan bahwa dia waham kebesaran ya, misalkan perasaan bahwa dia adalah orang yang hebat, padahal dia biasa aja, nggak hebat. Nah itu juga bisa tanda-tanda psikosis ya. Mengaku nabi, mengaku mendapat wahyu, nah itu psikosis. Ya. Nah, terapi yang diberikan oleh seorang psikiater pada saat menemui pasien yang sudah masuk kondisi psikosis adalah farmakoterapi. Jadi memang sudah perlu obat-obatan untuk bisa menghilangkan halusinasi atau waham yang dia miliki. Nah, sampai seperti itu ya. Jadi psikiater itu akan memberikan resep, kemudian dikonsumsi oleh yang bersangkutan dengan dosis yang tepat agar supaya tanda dan gejala halusinasi maupun waham yang tadi dikeluhkan menjadi hilang. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah ketika kondisi psikosis itu muncul, itu sebetulnya merupakan sebuah perjalanan ya, dari orang yang kondisi psikisnya normal, kemudian mengalami neurosis, kemudian mengalami psikosis. Jadi tidak ada istilah tiba-tiba suatu pagi dia mengalami psikosis. Tiba-tiba kalau orang awam mengatakannya gila ya, gila pada hari itu, nggak ada tuh. Yang ada adalah sebuah perjalanan. Jadi ketika orang punya masalah, harus segera diselesaikan. Tidak bisa menyelesaikan sendiri, harus dibicarakan di lingkungan terdekat yang terpercaya. Itu sebuah proses yang wajib dijalankan kalau misalkan kita menginginkan kondisi psikis yang sehat walafiat. Karena kalau misalkan kita merujuk pada pernyataan WHO, yang namanya sehat itu kan sehat fisik, ya, juga sehat psikis, juga sehat secara sosial. Jadi kalau misalkan badan kita tampak sehat tapi
kita sendiri dalam kondisi yang cemas terus, kita nggak bisa mengikuti pola hidup yang benar. Nah, itu nggak sehat sebetulnya ya. Makan tidak ada minat sama sekali, tidur nggak bisa nyenyak, malah tidak pernah tidur selama beberapa hari. Nah, itu merupakan tanda-tanda bahwa secara psikis tidak sehat. Jadi kalian sebagai mahasiswa baru selama mengikuti pendidikan di Unsud, saling memperhatikan satu sama lain ya. Kalau misalkan nanti sudah berinteraksi lama, kalau ada teman yang punya masalah dibantu, jangan sampai sudah masuk neurosis nggak tertolong sampai akhirnya psikosis. Karena sebetulnya gangguan-gangguan psikologi itu bisa dilakukan pencegahan andai kalian semuanya itu punya kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Ya paling nggak lingkungan kalian sendirilah, teman seangkatan, saling memperhatikan satu sama lain gitu ya. Oke, kemudian ya apa saja yang dipelajari dalam psikologi? Jadi aspek-aspek dalam psikologi itu ada 3. Kita akan memperhatikan kondisi psikis seseorang lewat 3 hal. Yang pertama adalah kita pelajari kognitifnya. Kognitif adalah proses berpikir yang dilakukan oleh seseorang sehingga seringkali terlihat atau termanifest ke perilaku. Kalau orang yang cerdas biasanya perilakunya akan seperti ini. Ya, misalkan IQ-nya tinggi itu berarti punya masalah akan diselesaikan dengan cepat dan tepat. Nah, itu secara kognitif dia bisa dikatakan bahwa levelnya tinggi. Kemudian yang kedua adalah afektif. Kalau afektif ini berbicara mengenai sisi emosional. Jadi kalau misalkan ada suatu masalah, bagaimana dia cara mengatasi masalah? Apakah terpancing secara emosional atau tidak, atau melibatkan emosional ketika menyelesaikan masalah atau tidak, itu kondisi afektif. Tapi baik kondisi kognitif maupun afektif adalah aspek yang harus dilakukan konfirmasi agar supaya kita yakin bahwa itu memang yang terjadi pada diri yang bersangkutan ya. Seperti kognitif itu kan kita nggak mungkin lihat wajah seseorang tapi kita sudah langsung tahu ya kondisi kognitifnya itu seperti apa. Mungkin sampel perilakunya ya bisa kita lihat, tapi yang lebih jelas lagi adalah kita harus konfirmasi. Misalkan saya ingin mengecek kondisi psikologis kalian untuk aspek kognitif. Kalau sudah men-share video ini, nanti kemudian kita lakukan tanya jawab. Kalau saya bertanya, kemudian ada yang bisa menjawab, berarti secara kognitif tadi sudah berjalan dengan baik ya. Memperhatikan, dia berpikir, memorinya berjalan, kemudian ada encoding, kemudian ada recalling gitu ya. Berarti kognitifnya berjalan dengan baik. Tapi kan berarti tetap harus dilakukan konfirmasi. Sama seperti afektif juga begitu. Afektif itu nggak bisa dilakukan spekulasi ya. Kalau misalkan kalian melihat ada mahasiswa keluar dari ruang dosen, wajahnya merah, menutup muka. Nah, itu artinya apa ya? Oh, dia pasti habis dimarahi sama dosen. Ya nggak bisa ditebak seperti itu, harus tapi dilakukan konfirmasi. Ya, karena siapa tahu dia bukannya habis dimarahi dosen, malah dia habis terharu karena habis diberitahu bahwa saya dapat beasiswa. Nah, itu kan beda masalah gitu ya. Jadi untuk yang efektif tetap harus dilakukan checking. Bisa dengan bertanya, bisa juga dengan cara yang lebih cepat. Misalkan pada pemeriksaan psikologi itu bisa menilai kognitif dan afektif dari seseorang lewat pemeriksaan psikologi yang lengkap. Jadi kalau kalian pernah mendengar pemeriksaan psikologi, sebetulnya mengukur itu kondisi kognitif yang bersangkutan, kemudian kondisi afektif, kemudian tata cara kerja, prediksi-prediksi ketika melakukan pekerjaan, mana yang cocok dengan kondisi psikologis yang bersangkutan, itu bisa ya dengan psikotes atau pemeriksaan psikologi. Nah, kalau yang psikomotorik adalah gerakan yang terlihat secara motorik ya, terlihat hanya dengan diobservasi. Kalau misalkan kita membicarakan motorik halus, motorik kasar, ya. Jadi kalau orang terlihat sedang menulis, motorik halusnya sedang menulis di sebuah kertas, ya udah kita nggak perlu konfirmasi lagi, tapi kita sudah bisa langsung menyimpulkan bahwa dia sedang menulis. Atau orang sedang main sepak bola, motorik kasar, kita akan serta-merta menyimpulkan bahwa dia secara motorik memang baik karena dilihat ya. Jadi nggak perlu dikonfirmasi, kita sudah observasi, cukup menyimpulkan kondisi psikologis untuk psikomotoriknya seperti apa. Ya, kemudian ruang lingkup psikologi. Sebetulnya prinsip
ruang lingkup psikologi itu di mana saja ada manusia, disitulah ilmu psikologi diperlukan. Jadi ketika kalian berada di situasi manapun, mempelajari komunitas tertentu, itu di situ ilmu psikologi bermain peran ya. Kemudian mempelajari tentang sumber daya manusia, mempelajari tentang kondisi psikologis pasien ya, semuanya ada di situ. Selagi ada manusia, berarti ilmu psikologi selalu dipakai. Nah, untuk yang dipelajari di ilmu gizi yang mana nih? Kita akan lihat di sini ya. Ada psikologi perkembangan. Nah, ini akan dipelajari di ilmu gizi. Mempelajari kondisi psikologis seseorang mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Jadi perkembangan psikologis yang normal dalam setiap tahap itu akan kita bicarakan. Mungkin pada pertemuan ke-4 dan 5 ya, kalau tidak salah, kita full akan membicarakan mengenai psikologi perkembangan. Jadi kalian harus belajar mengenai perkembangan psikologi yang normal seperti apa, sehingga nanti ketika mengetahui ada kasus, kalian bisa dengan cepat menyimpulkan apakah ini suatu masalah atau bukan, atau masih normal gitu ya. Kemudian yang kedua ada psikologi sosial. Nah, ini dipelajari dalam ilmu psikologi kemasyarakatan. Sosiologi itu mempelajari ya ilmu psikologi sosial. Karena kondisi psikologi orang ketika sedang berada sendirian atau secara individual itu biasanya beda juga ya ketika konteksnya adalah dia berada dalam situasi sosial atau berada di komunitas tertentu. Bisa saja kondisi psikologisnya beda. Penjelasan singkatnya adalah kalau kalian misalkan melihat ada orang yang senang tawuran, rame-rame ya, dari SMA mana ke SMA mana menyerang. Tapi kalau sendirian kan belum tentu juga dia punya keberanian yang sama. Simpelnya seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada psikologi pendidikan. Nah, pada psikologi pendidikan ini mempelajari tentang kecocokan seseorang mempelajari suatu hal. Jadi ketika ini dipakainya pada saat SMA ya, pertama kali ada penjurusan kan ya, kalian mungkin dulu sudah mengikuti psikotes. Di situ dengan melihat karakter, kepribadian, serta kondisi kognitif dari yang bersangkutan, maka akan disimpulkan sekiranya dia cocok untuk masuk jurusan MIPA, IPS, atau bahasa, kan seperti itu ya. Nah, kenapa seseorang harus diarahkan sesuai dengan kondisi psikisnya? Karena ketika dia mempelajari suatu hal yang tidak sesuai dengan kondisi psikis, itu bisa berpotensi menimbulkan neurosis. Ya, memaksakan diri melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter atau kepribadiannya bisa membuat seseorang berpeluang mengalami neurosis. Kalau menurut Ibu sih, hidup itu nggak boleh ya dipaksakan sedemikian rupa sampai kita nggak pernah enjoy dengan apa yang kita lakukan ya. Jadi kalau pada saat di SMA diarahkan untuk masuk jurusan apa, atau pada saat lulus SMA nih kalian mengikuti psikotes untuk menentukan sebaiknya kalian masuk jurusan apa di fakultas apa, itu juga harus dipertimbangkan ya. Mungkin diikuti akan lebih baik karena bisa membuat kalian menjadi lebih enjoy menghadapi tadi pola hidup atau sesuatu yang harus dilakukan di kemudian hari. Kemudian ada psikologi kepribadian. Ini mempelajari tentang karakter dan kepribadian seseorang. Mempelajari tentang kepribadian ekstrovert sampai kepribadian introvert atau jenis-jenis atau tipikal kepribadian yang lain. Tapi yang perlu kalian ketahui itu kepribadian orang tidak ada yang salah loh ya. Jadi ada yang punya kepribadian introvert, ada yang ekstrovert. Itu sebetulnya merupakan hasil dari interaksi dia dengan lingkungan, kemudian terbentuklah kepribadian tersebut gitu. Jadi ya sudah terbentuk seperti itu sesuai dengan apa yang dialami sepanjang fase kehidupan. Jadi nggak ada kepribadian yang salah, nggak ada yang benar. Ya, jadi kalau misalkan sudah sampai tahap ini, kalian sama-sama sudah memasuki tahap dewasa awal, mahasiswa baru itu kan menuju dewasa awal ya, remaja akhir menuju dewasa awal, itu sudah harus bisa menghormati kepribadian karakter dari
masing-masing kalian. Jadi nanti yang bisa dilakukan adalah mengikuti, menyesuaikan diri, ya gitu ya. Jadi misalkan seperti prinsip akrab itu kan nggak bisa dipaksa. Kalau misalkan memang tidak bisa akrab, ya sudah, cukup kerjasama, tidak harus kemudian dekat sebagai seorang sahabat. Misalkan begitu ya. Tapi kalian harus siap ya sebetulnya bekerja sama dengan orang yang punya karakter dan kepribadian seperti apapun, karena di lingkungan kerja seringkali tidak bisa memilih. Saya mau milih kerja sama orang yang cocok sama saya lah Bu. Oh, dicari seperti itu nggak akan ketemu ya, susah mencarinya. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan tipikal kepribadian apapun, bekerja sama dengan baik. Yang penting kalian bisa melakukan penyesuaian diri. Kemudian ada ruang lingkup yang lain adalah psikopatologi. Nah, ini mempelajari perkembangan psikologi seseorang tapi yang psikopatologi. Artinya bermasalah, ya. Kalau tadi kita sudah mempelajari yang normal seperti apa, kemudian pada psikopatologi mempelajari tentang orang yang bermasalah. Mulai dari pada saat kanak-kanak, perkembangan yang abnormal itu seperti apa, pada saat remaja, ciri khas gangguan yang muncul pada remaja apa. Nanti gender juga dibicarakan. Gangguan psikologi yang sangat khas dialami oleh remaja wanita itu seperti apa. Pada saat dewasa juga sama. Nanti ada kekhasan dari gangguan psikologi pada pria dewasa maupun wanita dewasa. Ini seru ya mempelajari tentang hal ini. Kemudian ada psikologi sosial, sudah dibahas tadi ya di atas. Ada lagi psikologi kriminal. Nah, ini mempelajari tentang latar belakang seseorang melakukan sesuatu, kemudian akan dipertimbangkan ya, apakah dia melakukannya betul-betul karena suatu niatan, atau karena membela diri, atau karena situasi dan kondisi, atau karena ada stimulus. Psikologi kriminal ini sering jadi bahan pertimbangan ketika dalam proses pengadilan ya. Jadi orang yang melakukan pembunuhan aja misalkan ya, antara dia membela diri dengan memang niat untuk membunuh, itu kan akan mempengaruhi berapa hukuman yang harus diterima ya. Nanti pada perkembangannya sebetulnya ilmu psikologi kriminal ini bisa memprediksi peluang-peluang seseorang melakukan tindakan kriminal sedemikian rupa sehingga tuh sebetulnya bisa dicegah gitu. Jadi kalau ada orang yang, katakanlah simpelnya ya, orang yang punya lisensi untuk mendapatkan izin ini memegang senjata api, siapa? Nah, itu kan harus punya kepribadian yang harus diukur sedemikian rupa sampai dia diprediksi tidak akan menggunakan senjata itu untuk sembarangan gitu misalkan ya. Jadi kondisi yang itu bisa dipakai ketika kita mempelajari psikologi kriminal. Ya, kita berbicara sedikit tentang sejarah psikologi ya, karena ini merupakan satu kesatuan pada saat kita membicarakan pengantar psikologi, maka saya sampaikan sedikit rangkumannya saja. Nah, kalau kita berbicara sejarah, kita harus mulai dari Plato. Plato ini adalah orang yang pertama kali pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi ya, dialah yang pertama kali memperkenalkan istilah jiwa dan raga, bahwa manusia itu terdiri dari fisik dan psikis. Jadi fisik adalah yang kita bisa lihat, bisa kita rasakan, bisa kita lihat pertambahan volumenya, tinggi badannya, berat badannya. Sedangkan psikis atau jiwa adalah yang kita bisa lihat, bukan kita lihat, kita bisa rasakan perkembangannya ya. Perasaannya, bagaimana dia bisa mengontrol, makin dewasa makin bisa mengontrol, kemudian kepintarannya, kecerdasannya, makin tambah umur dia makin bisa menyelesaikan masalah, misalkan gitu. Itu istilahnya jiwa dan raga, psikis dan fisik itu mulainya dari Plato. Sudah lama sekali ya berarti istilah tersebut, tapi semua orang mengakui bahwa manusia terdiri dari fisik dan psikis. Nah, kemudian yang berikutnya ada Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles ini sebetulnya merupakan murid dari Plato. Nah,
dia membahas tentang kondisi psikis seseorang itu bisa berubah menjadi sempurna. Jadi dengan perjalanan waktu, dia mengasah kemampuan, dia ditempa oleh lingkungan, maka dia bisa jadi tumbuh menjadi orang yang memiliki kepribadian yang baik atau menjadi lebih sempurna. Selalu berkembang berjalan dengan waktu karena stimulasi dari luar dan sebagainya ya. Jadi tidak semata-mata kita boleh memberikan stimulasi untuk pertumbuhan fisik saja, tumbuh besar, kemudian tinggi, nggak hanya itu aja, tapi dia melihat bahwa stimulasi dari luar itu perlu untuk membuat manusia berkembang menjadi sempurna. Kemudian yang berikutnya ada Descartes, ini udah mulai tahun 1500-an ya. Ada istilah baru dari dia, jadi ada roh, ada materi. Jadi roh ini hubungannya dengan psikis, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Nah, kalau materi adalah sesuatu yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita pegang sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Jadi dua-duanya adalah hal yang ada pada diri manusia. Nah, dalam perkembangan berikutnya ada John Locke tahun 1600-an, dia itu sangat concern di bidang psikologi, kemudian mencoba melihat kira-kira apa yang membuat seseorang bisa memiliki kondisi psikologis yang sempurna. Nah, dia melakukan penelitian berulang-ulang sampai menemukan istilah tabula rasa. Tabula rasa itu prinsip dari John Locke. Dia mengatakan bahwa bayi yang baru lahir itu sama seperti kertas putih yang belum ditulisi apapun. Jadi dia mau menjadi hitam ya, kalau ditulis dengan spidol hitam jadi hitam, kalau ditulis dengan spidol merah jadi merah. Maka perkembangan seorang anak menurut John Locke sangat dipengaruhi oleh stimulasi dari lingkungan. Jadi dia pemahamannya sangat optimis ya. Termasuk salah satunya adalah proses pendidikan. Jadi dia sangat mensupport agar supaya kondisi psikologis seseorang bisa berkembang dengan baik dan sempurna, maka dia harus mengikuti pendidikan setinggi-tingginya, mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena pengalaman memperkaya kepribadian, pendidikan juga menempa seseorang agar bisa berpikir lebih luas wawasannya ya. Beda kalau misalkan dia lingkupnya terlalu kecil, terlalu sempit. Menurut John Locke, coretan yang ada dalam kertas itu menjadi terlalu sedikit untuk kemudian menjadi seseorang yang lebih baik, itu kurang. Jadi kalau mau coretannya banyak ya harus banyak pengalaman, harus banyak pendidikan, even nantinya nggak akan berefek pada mungkin penghasilan atau kesejahteraan hidup, tapi kalau menurut John Locke tetap harus dilakukan untuk memperkaya batinnya. Ya, sekarang kita akan masuk ke konsep dan teori perilaku. Jadi karena psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan, sedangkan kejiwaan itu termanifest dalam perilaku, maka kita juga harus bisa memahami konsep dan teori perilaku. Nah, di sini dituliskan, perilaku adalah semua aktivitas individu yang meliputi motorik, kognitif, dan emosional. Tadi kita sudah bahas sedikit ya. Emosional di sini maksudnya adalah afektif, berhubungan dengan afektif. Kita lihat dari teori yang pertama, jadi ada teori dari Woodward dan Stolberg, pembentukan perilaku yang pertama. Jadi rumus yang disampaikan adalah perilaku pada individu timbul akibat adanya stimulus yang mengenai individu tersebut. Perilaku merupakan respon suatu stimulus. Itu kalian bisa lihat rumusnya ya. R sama dengan F, S, O dalam tanda tutup ya. Jadi R di situ adalah respon, sama dengan F itu fungsi, dalam tanda kurung S-nya itu stimulus,
O-nya organisme. Jadi respon setiap individu atau tingkah lakunya merupakan fungsi atau merupakan akibat dari adanya stimulus yang mengenai organisme itu sendiri. Itu rumus yang pertama. Kemudian rumus itu berkembang menjadi respon sama dengan fungsi dari stimulus, A-nya itu antecedent. Jadi kalau rumus awalnya adalah O organisme, kemudian dalam perkembangannya O-nya itu berubah menjadi A antecedent. Dalam hal ini antecedent adalah perbedaan karakter kepribadian dari yang bersangkutan. Jadi walaupun sama-sama mendapatkan stimulus yang sejenis, tapi kalau misalkan orang kepribadiannya beda-beda ya responnya bisa beda-beda ya. Nah, contoh misalkan ada pengumuman bahwa mata kuliah psikologi akan diberikan link tepat pukul 8. Ya. Ada orang yang disiplin, dia mau cari ilmu, kemudian menunjukkan bahwa dia menghormati proses pembelajaran, berharap mendapatkan ilmu secara maksimal, maka dia akan on time membuka link mempelajari materi. Tapi orang lain belum tentu ya melakukan hal yang sama. Ada yang mendapatkan stimulus sama informasi tentang adanya link pembelajaran psikologi pertemuan pertama pada jam 8 tepat. Tapi dia tidak langsung melakukan. Mungkin karakternya adalah yang slow respon. Nantilah saya mau menyelesaikan ini dulu. Nantilah ini lihat media sosial dulu, tanggung dikit lagi. Inilah saya akan ini itu ngobrol, apalagi ngobrol sama adik, umurnya hampir sama sih soalnya cocok ya, ikut game online ngobrol seru ya, kuliahnya jadi lupa karena kuliah online ya. Jadi banyak sekali orang yang bercerita kepada saya tentang proses belajar kalau selama online itu biasanya masalahnya adalah kalau sudah ada stimulasi dari luar yang membuat anak-anak tuh menjadi nggak fokus. Jadi rasanya seperti liburan, terus ya nggak harus belajar, pengennya melakukan banyak hal seperti yang dilakukan ketika libur. Seperti itu. Ya, kembali lagi ke rumus. Jadi menurut Woodward dan Schoolberg, rumus yang asli adalah respon sama dengan fungsi dari stimulus, antecedent. Kemudian rumus yang kedua, saya berikan rumus dari Bandura. Ada pembentukan perilaku yang kedua, menurut Bandura, perilaku pada individu sangat tergantung pada lingkungan dan organisme itu sendiri. Jadi dia memakai rumus behavior sama dengan fungsi dari environment, E-nya itu environment ya, O organisme. Ini adalah rumus dasar yang pertama. Jadi perilaku itu sebetulnya dipengaruhi dari lingkungan dan organisme itu sendiri. Tapi dalam kenyataannya ternyata Bandura melakukan perubahan pada rumus tadi menjadi lebih luas. Di behavior sama dengan fungsi dari E dan O, tapi panahnya bolak-balik. Jadi environment itu bisa mempengaruhi organisme juga bisa mempengaruhi environment. Kalau lingkungan mempengaruhi seseorang itu penjelasannya sangat mudah ya. Jadi orang melakukan banyak hal yang sama, kita jadinya ikut-ikut ya. Nah, gitu. Tapi kalau organisme mempengaruhi lingkungan, orang yang bersangkutan sendirian bisa mempengaruhi lingkungan. Maka itu syaratnya satu, dia harus punya karakteristik yang kuat. Yang kedua, dia punya kemampuan persuasi yang lebih. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya. Karena Bandura juga mengakui bahwa ada organisme atau ada orang yang bisa memberikan pengaruh lebih pada lingkungan. Nah, sekarang Ibu masuk ke contoh, misalkan tanda panah O, environment mempengaruhi individu. Jadi kalau misalkan ada seseorang, mungkin asalnya dari luar kota Purwokerto. Di Purwokerto ini kos. Asalnya dari mana kira-kira kalian ya, misalkan
dari Banjarnegara yang dekat ya, banyak mungkin ya, ada ya dari Banjarnegara. Karena kuliah di Unsud, maka dia kos di Unsud. Awalnya pada saat di SMA, dia tinggal di rumah dengan keluarganya, dia disiplin, begitu dengar sholat, langsung sholat, begitu ada tugas dari kampus, dia akan langsung mengerjakan, mendapatkan tugas dari sekolah di SMA, langsung mengerjakan, rajin sekali ya, sampai begitu dia lulus, dia akan terima di ilmu gizi Unsud. Nah, begitu masuk ilmu gizi, terus ini apa namanya, tingkah lakunya menjadi berubah karena dia kos di sebuah kos-kosan putri di mana teman-temannya itu sangat gaul. Jadi menganggap bahwa ini adalah proses bertumbuh pada masa-masa mahasiswa itu tidak boleh hanya sekedar belajar saja, kuliah saja. Enggak, jadi kita harus bisa gaul, bisa menambah wawasan, bisa ikut UKM sebanyak-banyaknya, jadi aktivis ya. Jadi mulailah dia berubah sedikit demi sedikit. Yang tadinya dengar adzan langsung sholat, lama-lama dengar adzan, nanti dulu lah tanggung, mengerjakan tugas kelompok, tanggung sedikit lagi. Nah, itu sudah mulai terjadi perubahan. Atau pertama kali meninggalkan sholat, mungkin perasaannya nggak enak, tapi biasanya orang seperti itu ya. Sekali, dua kali, ketiga kali, akhirnya ya udah terbiasa, sholatnya ditinggal atau sholatnya telat sekali, tapi udah nggak merasa bersalah lagi, gitu misalkan. Ya, itu biasa terjadi ya. Kabar baiknya adalah orang bisa mempengaruhi, lingkungan bisa memberikan pengaruh yang baik, bisa memberikan pengaruh buruk ya. Kabar baiknya bisa memberikan pengaruh baik, tapi kabar buruknya adalah ternyata memberikan pengaruh buruk itu lebih cepat bisa terjadi daripada memberikan pengaruh baik. Jadi butuh effort yang sangat kuat agar supaya lingkungan bisa memberikan pengaruh yang baik. Nah, sekarang contoh sebaliknya, organisme mempengaruhi environment. Jadi orang bisa mempengaruhi lingkungan kalau misalkan dia punya karakteristik yang kuat dan punya persuasi yang tinggi ya, kemampuan persuasi yang tinggi. Contohnya sama seperti tadi ya, dia di Banjar disiplin, sholatnya rajin, mengerjakan tugas dari sekolah dulu sangat on time. Begitu masuk kuliah, lihat teman-teman di kosnya seperti itu, dia nggak terpengaruh. Enggak lah, kalau teman yang lain tetap mengerjakan tugas, saya mau sholat dulu aja. Dia sholat. Kemudian sekali, dua kali seperti itu, kuat sekali ya pendiriannya bahwa sholat itu harus yang utama selain mengerjakan tugas. Jadi sholat dulu, setelah itu baru lanjut mengerjakan tugas lagi. Sekali, dua kali, tiga kali teman-temannya memperhatikan dia. Akhirnya ada juga yang kemudian tergerak. Ternyata benar juga ya, mendingan kita sholat dulu. Nanti kalau udah sholat kan jadi lega. Jadi mengerjakan tugasnya bisa lebih lancar karena sudah lebih lega, kemudian dapat berkah dari Allah, misalkan gitu ya. Katakanlah seperti itu. Jadi yang namanya teman-teman akhirnya mengikuti orang yang bersangkutan. Itu kan berarti bukti bahwa organisme bisa mempengaruhi environment. Nah, kemudian ada satu slide lagi nih, sebetulnya salah satu slide yang bocoran ya untuk pertemuan kedua. Jadi saya sengaja menyampaikannya sekarang supaya nanti materinya bisa lebih gayut. Jadi kita akan membicarakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia berdasarkan aliran-aliran psikologi. Jadi kalian nanti juga harus tahu bahwa dalam ilmu psikologi itu ada aliran atau mazhab. Nah, jadi kita nggak bisa membicarakan psikologi seperti halnya matematika ya, 2 tambah 2 sama dengan 4, nggak seperti itu. Karena beberapa aliran psikologi itu membahas manusia dari sisi yang bermacam-macam. Jadi kita akan mempelajari pengaruh perilaku manusia dari sisi psikoanalisa, kemudian dari sisi kognitif, kemudian dari aliran behavioristik, dari aliran humanistik. Berbeda-beda tentunya ya penyebab perilaku itu muncul dan bagaimana akhirnya tereksekusi sebagai sebuah perilaku. Nah, karena saya sudah memberikan bocoran, ini artinya saya mengajak kalian
sebagai mahasiswa untuk mempelajari terlebih dahulu. Jadi, untuk perkuliahan minggu depan, kalian sebaiknya sudah membaca dulu tentang teori psikoanalisa, teori kognitif, teori behavioristik, dan humanistik. Karena di dalam teori-teori tersebut butuh waktu untuk bisa memahami perbedaannya. Nanti jadi pada saat saya memberikan kuliah, kalau kalian sudah punya modal dalam pemikiran kalian mengenai teori tersebut kan akan lebih gampang ya. Gitu loh. Oke, untuk pertemuan yang pertama ini saya kira sudah cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kalian juga paham apa yang sudah saya sampaikan. Sekian, selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu update tentang tugas dan materi-materi yang akan di-share pada kesempatan yang berikutnya. Gitu ya, mudah-mudahan semangat semuanya. Walaupun perkuliahan kita tidak tetap muka, tapi hanya lewat video YouTube. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.